Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Apa kabar? Saya berdoa supaya kita semua selalu ada dalam perlindungan Tuhan ya. Puji nama Tuhan, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kali ini kita akan merenungkan apakah ibadah kita itu sudah merupakan ibadah yang murni atau hanya ibadahnya sekedar saja. Ini perenungan kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita membaca langsung saja dalam Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Jikalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. 27, ini fokus kita hari ini. Ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, supaya menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kebaikan hati itu adalah ibadah yang murni. Kalau kita berbicara tentang ibadah yang berkenan kepada Tuhan tentunya ya, dalam Yakobus pasal 1 ayat 27 yang sudah kita baca tadi. Bagi sebagian orang, ibadah, kata-kata ibadah ini cenderung dipahami sebagai relasi vertikal saja antara manusia dengan Allah. Ibadah hanya dikaitkan dengan ritual-ritual dalam suatu kepercayaan religius. Hal-hal religius dibatasi tentang apa saja kira-kira? Ya, seperti doa misalnya, puasa, liturgi gereja, korban, dan sejenisnya. Kesalehan adalah kedekatan dengan Tuhan. Semakin seseorang menarik diri dari pergaulan dengan sesama dan berfokus pada Tuhan saja, mungkin banyak orang berpikir orang ini sangat rohani. Tampaknya begitu rohani. Dengan demikian, kesalehan telah diceraikan dari seluruh aspek kehidupan ini. Ingat, kita masih hidup di dunia. Berarti kita harus tetap bergaul dengan sesama. Bapak Ibu Saudaraku, yang saya katakan di depan, kebanyakan orang berpikir ibadah yang sejati itu ibadah yang mendekatkan diri dengan Tuhan. Berdoa 8 jam, 5 jam, 7 jam, bahkan seluruh umur hidupnya itu digunakan untuk berdoa, meditasi tanpa berbicara dengan sesama, tanpa tahu penderitaan sesama. Apakah benar ini dikatakan ibadah yang murni, ibadah yang sejati? Mari kita akan mempelajari apa yang tertulis di dalam Yakobus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, apakah ibadah mencakup relasi dengan Tuhan beserta segala ritualnya yang ada di dalamnya? Tentu saja. Apakah kedekatan seseorang dengan Tuhan merupakan satu atau salah satu indikator kerohanian? Ini kita akan renungkan ya Bapak Ibu ya, supaya kita tidak salah dalam pemikiran kita. Tentu saja persoalannya, apakah ibadah hanya berkutat seputar doa, puasa yang saya sudah katakan tadi? Jawabannya tegas tidak ya Bapak Ibu ya. Tidak, sama sekali tidak melulu tentang doa, beribadah, berpuasa dan sebagainya. Itu hanya salah satu di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih, teks kita hari ini mengajarkan konsep yang sama. Istilah ibadah di sini, treskeia, tidak identik dengan kebaktian komunal. Hanyalah
salah satu bagian integral dalam ibadah. Ya. Kolose 2 ayat 18, ibadah kepada para malaikat, kata Yunani treskeia, merujuk pada keseluruhan aspek dari suatu kepercayaan. Misalnya agama Yahudi di dalam Kisah Rasul 26 ayat yang kelima. Jadi apa saja yang diajarkan atau dipraktekkan dalam sebuah kepercayaan termasuk dalam treskeia, ya, ini sesuai dengan konsep yang diajarkan Yakobus pasal 1 ayat 27. Makna ibadah memang jauh lebih luas daripada yang biasanya dipikir oleh banyak orang, ya. Treskeia, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang ditulis dalam ayat 27 itu tentu saja bukan hanya definisi lengkap tentang ibadah. Masih banyak sebenarnya aspek-aspek penting lain yang tidak disinggung dalam teks ini tentunya, ya. Yakobus hanya menyinggung aspek tertentu saja saat itu yang memang relevan dengan situasi pembaca saat itu. Ayat 27 sebenarnya lebih tepat dipahami salah satu tolak ukur bagi sebuah ibadah. Salah satu tolak ukur, bukan satu-satunya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tambahan keterangan yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah menyiratkan bahwa tidak semuanya yang dilakukan ibadah itu berkenan kepada Allah. Kok bisa ya? Mari kita akan perhatikan. Mungkin ada yang di luar terlihat hebat, ada di luar kelihatannya berwibawa, tampaknya rohani, tetapi Allah memandangnya sebagai orang yang munafik. Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak orang Kristen fisiknya beribadah, tapi hatinya melalang buana kemana-mana. Ada banyak orang beribadah karena takut dikatakan jemaat yang tidak setia lah, takut nanti dicemooh lah, takut mungkin dimarahi mama papa, atau mungkin nanti dicap menjadi seorang jemaat yang tidak setia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita akan tinggalkan pemikiran-pemikiran yang sempit tentang ibadah. Seperti dalam Yakobus pasal 1 ayat 27. Penuh segala yang jahat, Matius 23 ayat 26. Dari luar tampak sejati, tetapi sesungguhnya tidak murni jika dilihat dari mata Allah yang suci. Namun, apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai kita merasa diri beribadah, tapi Tuhan bilang, ibadahmu adalah kejijikan bagiku. Ini sangat miris ya Bapak Ibu Saudaraku. Apa saja tolak ukur ibadah yang murni dan tak bercacat di mata Allah? Mari kita akan mempelajarinya. Mungkin tidak banyak ya Bapak Ibu ya, kita akan singgung hari ini karena waktunya memang mepet. Memberi bantuan kepada kaum marginal di ayat 27a. Apa yang kita lakukan kepada sesama itu sama pentingnya dengan apa yang kita lakukan kepada Allah. Ingat ya Bapak Ibu ya, mengasihi Allah berarti mengasihi sesama. Jadi karena sesama itu adalah ciptaan Allah, maka mengasihi Allah itu berarti harus bisa mengasihi sesama kita. Jadi kita jangan berpikir berdoa itu lebih penting daripada mengasihi sesama. Bobotnya sama Bapak Ibu Saudaraku. Mengasihi Allah berarti mengasihi sesama sebagai ciptaan Allah tentunya. Beribadah kepada Allah tetapi tanpa memiliki rasa kepedulian, empati kepada sesamanya, itu merupakan kontradiksi yang transparan kalau saya bilang. Allah dan ciptaannya tidak dapat dipisahkan Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak bisa memilih-milih bagaimana enak berbuat baik dengan Allah saja, kan tidak mengeluarkan banyak uang. Kalau dengan kaum marginal pasti merepotkan, suka minta ini, minta itu dan sebagainya. Anda keliru. Beribadah yang sejati itu ialah ibadah kita ini memperdulikan kesulitan kaum marginal yang ada di sekitar kita. Yang menarik Bapak Ibu, Yakobus sebelumnya juga sudah mengajarkan
poin ini ketika dia membahas penggunaan lidah di pasal 3. Bagaimana mungkin seseorang memuji Allah yang mulia tapi pada saat yang sama mereka menghina sesamanya? Di ayat 26 juga ada ya Bapak Ibu ya. Jika ada orang yang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Apakah sebuah mata air bisa mengalirkan air tawar dan air pahit secara bersamaan? Mustahil, bukan? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, apakah pohon A bertumbuh dengan begitu rimbun bisa menghasilkan A, B, C, D sebagai buahnya? Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudaraku. Tentu saja tidak. Relasi vertikal dengan Allah seyogyanya itu harusnya berdampak pada relasi horizontal dengan sesama. Jadi hubungan kita dengan Allah baik, hubungan dengan sesama pun harusnya baik. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Sebab Yakobus dengan tegas mengatakan bahwa kegagalan untuk mengekang lidah merupakan salah satu tanda bahwa seseorang sedang menipu diri sendiri, alias menganggap dirinya sudah beribadah tetapi ibadahnya sia-sia belaka. Wah, ini juga repot ya Bapak Ibu ya. Kita akan menjadi orang yang menipu diri. Kita seakan-akan merasa diri kita rohani, beribadah dengan malaikat, berdasar roh, yang sesuatu yang supranatural sehingga Anda enggan untuk mengerti sesama. Ini tidak boleh terjadi ketimpangan di dalam gereja Tuhan. Kita harus peka terhadap kaum marginal yang ada di sekitar kita. Adakah mereka juga berpikir enak memberi ya daripada menerima? Mesti mereka kalau kaya juga ingin memberi Bapak Ibu. Tapi berhubung orang marginal memang tidak mampu, janda-janda miskin, orang-orang yang ekonominya lemah, itu membutuhkan bantuan. Siapa lagi kalau bukan kita sesamanya? Kitalah orang yang wajib untuk menolong mereka. Dengan cara berbagai cara tentunya ya Bapak Ibu ya. Lihat setiap persoalannya dulu. Sebutan yatim piatu dan janda-janda, lihat anak-anak yatim dan janda-janda itu hanya perwakilan dari kelompok marginal saat itu. Yakobus sebenarnya memperdulikan semua orang miskin saat itu ya Bapak Ibu Saudaraku. Dia memperhatikan kaum buruh yang dieksploitasi, ditekan oleh tuan mereka. Hanya saja sesuai dengan konteksnya, khusus penerima surat, anak yatim dan janda-janda berada dalam posisi yang lebih rentan terhadap pelecehan seksual. Budaya kuno yang patriarkal, para wanita apalagi janda itu sukar mendapatkan bantuan saat itu. Makanya ini diangkatlah persoalan ke atas. Jangan lupa, jangan sibuk beribadah kepada Tuhan, tapi melalaikan yatim piatu, melalaikan janda-janda miskin. Jangan kita berpikir, aku setiap hari berdoa kok kalau mau makan, Tuhan berkati janda-janda miskin, berkatilah fakir miskin, yatim piatu. Hanya berdoa begitu saja. Apakah itu ngefek ya Bapak Ibu ya? Seharusnya kita menyisihkan berkat kita. Gereja ini seharusnya punya alokasi dana untuk menyalurkan kepada kaum marginal yang ada di jemaat. Dengan cara bagaimana ya persembahan-persembahan itu dikelola dengan bijaksana. Tidak semua masuk di dalam kas hamba Tuhan. Tetapi ada berapa bagian itu dikhususkan untuk kaum marginal. Sehingga kita beribadah itu nyaman Bapak Ibu. Sesama kita juga nyaman konsentrasi dengan Tuhan. Tidak bingung dengan urutan perut. Ya karena tuntutan perut sangat memprihatinkan ya Bapak Ibu Saudaraku. Dalam budaya kuno sangat patriarkal ya, wanita satu sangat susah Bapak Ibu kalau janda. Dia harus dikembalikan ke ayahnya, tidak diperdulikan, dilecehkan dan sebagainya. Perlindungan dan warisan biasanya disediakan oleh ayah. Tidak memiliki ayah itu berarti tidak memiliki sandaran hidup dan rasa aman. Kasihan bukan saat itu? Bukan kebetulan apabila Allah secara khusus disebut sebagai Bapa.
Ya Bapak Ibu ya, para janda biasanya akan kembali ke ayah mereka, menjadi tanggung jawab ayahnya. Allah menjadi bapa bagi para janda. Anak yatim-yatim, anak yatim piatu yang tanpa perlindungan dan pemeliharaan ayahnya, mereka masih memiliki Bapa surgawi. Itu pengharapan yang Tuhan beri bagi umatnya. Sekarang banyak orang-orang melakukan perselingkuhan, ya pergaulan bebas, akhirnya anaknya ditaruh di yatim piatu. Nah ini akhirnya menyusahkan ya Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, sangat tidak masuk akal apabila seseorang mengaku beribadah kepada Allah tetapi mengabaikan orang-orang yang di sekelilingnya. Ingat, Allah sangat peduli dengan mereka yang papa, kaum papa ini. Bapak Ibu Saudaraku, sangat tidak konsisten apabila kita menyebut anak Tuhan, menyebut Allah sebagai Bapa kita, tapi kita menolong mereka. Jika slogan kita menjadi sama dengan apa yang kita sembah adalah benar, bagaimana mungkin kita tidak mengasihi yang Allah kasih? Allah mengasihi mereka dan kita pun harusnya mengasihi mereka semuanya. Jika kita dahulu tanpa harapan, ya, ketenangan dianggap jadi anak Allah berdasarkan kasih karunia, sehingga boleh menyebut Dia sebagai Bapa. Sebagaimana mungkin hati kita tergerak oleh keadaan mereka yang tidak memiliki Bapa. Kok bisa? Ya, mungkin kita bisa menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang terlantar. Mungkin di rumah punya banyak buku cerita yang masih bagus-bagus, baju yang layak pakai. Ya, kita salurkan kepada yatim piatu. Kalau ada baju-baju yang masih baru yang belum dipakai, tambah lebih bagus Bapak Ibu. Memberi makan mereka yang mungkin tidak setiap hari karena ekonomi kita mungkin tidak high class begitu Bapak Ibu, tetapi kita menyisihkan. Paling enggak di rumah kita belajar. Misalnya punya celengan untuk kaum marginal, sehingga setiap habis belanja receh dimasukkan cemplung. Anak-anak ya kalau ada sisa uang dimasukkan. Nanti mungkin setahun sekali itu dibuka, nanti ditambahi, dikumpulkan di gereja misalnya. Dikumpulkan bersama-sama, tentu nominalnya banyak ya Bapak Ibu ya. Itu bisa menyambangi, mengunjungi anak yatim piatu di hari Natal atau di hari Paskah, aksi Paskah. Bisa saja kan dikemas sedemikian rupa sehingga kalau kita bersukacita, anak-anak yang terlantar juga bersukacita. Bersukacitalah bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku, jangan pelit-pelit ya. Kasih di sini tentu saja bukan sebagai simpati. Kasih adalah tindakan nyata Bapak Ibu. Kasih itu tindakan nyata, nggak hanya bilang sakno ya, kasihan ya, terus diceritakan ke orang-orang tapi uangnya nggak keluar. Ini percuma Bapak Ibu. Kepedulian kepada sesama tidak diwujudkan melalui tindakan nyata, itu hanya perasaan kasihan yang tidak membawa manfaat dan faedah tentunya. Kasih kepada para yatim dan janda ditunjukkan dengan cara mengunjungi mereka dalam kesusahan mereka. Kita tilik, kita membantu, memberi bantuan. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin ada tetangga yang gak kuat nyokolkan anak. Bapak Ibu sudah mentas semua anak-anaknya, jadi orang tua asuh. Biar diasuh orang tuanya tapi kita biayai kuliahnya. Bisa saja kan? Bisa saja kalau kita punya keinginan di dalam hati. Apa yang kita lakukan untuk saudara kita yang paling lemah, itu berarti kita mengasihi Tuhan. Kita melakukannya untuk Tuhan. Bapak Ibu, kata kesusahan itu bisa merujuk jenis penderitaan apapun ya di sini Bapak Ibu ya. Baik yang berhubungan dengan penganiayaan, kelaparan, hukuman Allah, atau beban dalam pelayanan, dalam konteks Yakobus, ini lebih berkaitan dengan kemiskinan. Bapak Ibu, masa-masa ini sukar, ya. Orang lebih peduli bagaimana caranya menabung untuk healing, untuk jalan-jalan daripada untuk menolong sesama. Misalnya, ada saudara kita, ya sepupu kita dalam keadaan tidak mampu, waktu kita rekreasi mobilnya masih mumet,
ya tempatnya masih sisa gitu ya Bapak Ibu ya, bisa memuat 2 orang atau 1 orang, ajaklah keponakanmu, sepupumu yang gak pernah jalan-jalan, ya senangkanlah mereka. Itu kan akan menjadi lebih indah Bapak Ibu. Jadi healingnya bersama-sama orang-orang yang gak mampu, lebih ada berfaedahnya. Bapak Ibu Saudaraku, menjaga diri dari kecemaran dunia di ayat 27b. Tidak semua yang di dunia itu duniawi ya Bapak Ibu ya, kita tidak boleh munafik. Kita hidup di dunia Bapak Ibu, kita masih melakukan hal-hal yang duniawi. Masih banyak kebaikan ilahi di dalam dunia ini yang patut disyukuri dan dinikmati. Hanya saja tidak lagi seperti keadaan yang semula. Dosa telah mengubah wajah dunia. Apa yang dimaksud dunia, kosmos di sini, pemunculan kata kosmos itu di surat ini tampaknya selalu mengandung makna negatif Bapak Ibu Saudara. Lidah merupakan sebuah dunia kejahatan yang kecil, serius. Kata dunia merujuk pada cara pandang duniawi. Dianggap miskin oleh dunia ini. Dunia ini juga berarti hawa nafsu. Dunia yang bertabrakan dengan kehendak Bapa. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16-17, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus bijak jadi orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Gunakanlah semua berkat-berkat Tuhan itu dengan bijaksana. Kita menolong sesama. Juga ekonomi keluarga juga diperkuat. Jangan sampai sibuk menolong orang lain terus kita bangkrut. Enggak ya. Kita harus bisa memilah-milah mana untuk diberi, mana untuk anak kita, mana untuk kebutuhan dapur dan sebagainya. Ya Bapak Ibu ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Pemunculan nasihat untuk menjaga diri dari kecemaran dunia di ayat 27b yang sudah kita baca tentunya ya Bapak Ibu ya. Tepat setelah perintah untuk membantu kaum marginal 27a tentunya. Hal yang menarik untuk dipikirkan di sini ya Bapak Ibu Saudaraku, apakah 2 poin itu berdiri sendiri kah? Oh, memiliki keterikatan yang erat kah? Penyelidikan teks yang lebih mendalam tampaknya berpihak pada opsi yang terakhir. Ada penjelasan, 2 penjelasan tentang hal ini tentunya. Pertama, ayat 27b. Sangat mungkin sebuah upaya antisipasi terhadap potensi kesalahpahaman yang berkaitan dengan 27a bagi orang-orang religius tertentu yang menganggap perbuatan jahat bisa ditutupi dengan ditebus dengan perbuatan baik. Ini salah dengan cara memberikan sedekah. Misalnya Bapak Ibu menipu ke sana kemari, korupsi untuk mengelabui orang, untuk supaya hati Anda tenang, itu berbuat sedekah. Nah ini tidak boleh Bapak Ibu ya. Bisa dipandang sebagai solusi mudah bagi mereka untuk mengantisipasi dosa yang mereka lakukan. Ini nggak boleh Bapak Ibu Saudaraku. Mereka mungkin saja berpikir selama berbuat baik terus-menerus dilakukan, maka kejahatan kita yang korupsi, yang membunuh, yang membungakan uang dengan bunga yang sangat besar, itu seakan-akan tertutupi dengan sedekah Anda. Ini salah Bapak Ibu Saudaraku. Itu bukan ibadah yang murni loh. Ingat, hati kita ini loh yang penting Bapak Ibu Saudaraku. Allah itu melihat kedalaman hati kita. Dia tahu seberapa mana Anda beribadah, sejauh mana Anda mencintai Tuhan, sejauh mana Anda mengasihi sesama. Itu Tuhan lebih tahu. Maka kita harus jujur hari ini mengaku, sudahkah kita beribadah yang murni, yang tak bercacat celah. Dalam hati mesti berpikir, ya kita manusia banyak kekurangan. Maka minta ampunlah kepada Tuhan. Mereka yang beranggapan bahwa perbuatan baik bisa menyelamatkan manusia, ini juga salah. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik ya Bapak Ibu Saudaraku, tetapi orang yang sudah diselamatkan seharusnya dia bersyukur kepada Tuhan dengan berbuat kebajikan. Itu sebagai tanda ucapan syukur yang terbesar karena Tuhan telah selamatkan mereka.
Jadi ada dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan ya Bapak Ibu ya. Kiri dan kanan, iman dan perbuatan. Jangan berpikir, oh aku melakukan perbuatan saja, berbuat baik, amal. Tidak usah mencari Tuhan. Anda tidak akan selamat karena keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Apakah seseorang sudah diselamatkan itu tanpa berbuat baik? Anda juga salah. Karena seseorang yang diselamatkan harus memiliki pertanggungjawaban sebagai bukti imannya kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ingat, mereka yang beranggapan dan perbuatan baik saja bisa menyelamatkan dan hukuman Allah, perlu Anda ingat betapa seriusnya dosa di hadapan Allah. Jadi kita semua bersalah dalam banyak hal. Jika kita tahu yang baik tapi tidak melakukannya, itu sudah dosa Bapak Ibu. Ya, bukan seandainya kita mampu menaati 99% hukum Allah, tapi 1% tidak mampu, itu sudah dianggap dosa Bapak Ibu. Jadi Tuhan mau yang sempurna. Apakah manusia bisa sempurna? Tidak bisa. Karya penebusan Kristuslah yang menguduskan kita. Jadi kita sudah dibenarkan, sudah dikuduskan di dalam darahnya anak domba Allah. Jadi kita patut bersyukur, lakukanlah kebaikan itu sebagai bukti Anda mencintai Tuhan Allah. Itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dengan konsep seperti ini, bagaimana mungkin perbuatan baik dapat menjadi solusi bagi dosa-dosa kita? Ya, tidak bisa. Kita tidak sempurna. Kita mengasihi Tuhan pun juga banyak kekurangan. Ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita dapat menjaga diri dari kecemaran hidup di dunia ini? Ya, satu-satunya cara adalah mengingat kebaikan Tuhan. Jika Tuhan sudah berbuat baik dengan kita, kita ini siapa Bapak Ibu Saudaraku? Kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Ditolong sedikit tidak tahu berterima kasih. Sudah diangkat tinggi mulai sombong. Pelayanannya sudah mulai merasa, oh ini semua karena aku. Ada banyak kesombongan, ada banyak iri dan dengki dan sebagainya. Perzinahan, penipuan dan sebagainya. Kita manusia tidak luput dari dosa. Kita sudah diselamatkan, sudah dikuduskan. Maka beribadahlah. Bukan hanya sekedar berdoa, membaca firman, berpuasa. Itu semua ada satu kesatuan yang utuh, tidak bisa terpisahkan. Beribadah dan berbuat baik itu tidak bisa dipisahkan. Seseorang yang beribadah harus menjaga mulutnya. Seseorang yang beribadah tidak boleh mengabaikan kaum marginal. Seseorang yang beribadah seharusnya tidak mencemarkan kehidupannya supaya nama Kristus dipermuliakan dalam hal ini tentunya. Bapak Ibu Saudaraku, Yakobus mengajak kita berpikir hari ini. Bukankah Allah memilih orang yang dianggap miskin? Bapak Ibu, oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kepada mereka yang menjalin persahabatan dengan dunia, Yakobus mengingatkan betapa Allah sangat menginginkan mereka dan telah melimpahkan mereka dengan kasih karunia-Nya memilih dunia daripada Dia. Ingat, masakah kita lebih memilih dunia daripada memilih Kristus? Sangat miris bukan? Kesimpulannya mudah Bapak Ibu Saudaraku. Saat kita mengaku orang yang beribadah kepada Tuhan, kita siapkan hati kita untuk tetap bergumul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, beribadah, membaca firman Tuhan, berpuasa, ya terserah Bapak Ibu sesuai dengan yang Tuhan tetapkan di sana. Tetapi jangan lupa, kesatuan ibadah yang murni itu adalah saat Anda tidak mengabaikan kaum marginal, tidak mencemarkan kehidupanmu. Dan di dunia ini kita boleh bersahabat dengan sesama kita, menjalin hubungan baik. Tapi
tapi tidak menjadi serupa dengan mereka. Kita punya pola pikir yang telah disucikan Allah, maka hiduplah sesuai dengan panggilanmu. Terima kasih sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan segala kebajikan, kemurahan, hidup dalam kemuliaan Allah, kesucian dan kekudusan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.